Mbak. Dia balik-balik kali tadi. Ya, sambil menunggu teman, kita buka aja nak ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala alihi. Ya baiklah, nah soleh-soleha kita jumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kalau tadi kita sudah majelis pagi, kemudian kita lanjut dengan Arabik. Sekarang kita belajar tematik ya. Nah, walaupun ya Ustazah mengingatkan kembali, walaupun belajarnya di rumah, secara online, secara Zoom, tetap semangat, tidak boleh putus asa, tidak boleh lemas, tidak boleh malas-malasan, karena yang namanya belajar adalah kewajiban untuk kita semua. Ya. Nah, belajar itu sama dengan menuntut ilmu, nak ya. Nah, jadi belajar itu sama dengan menuntut ilmu. Nah, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju pintu surga. Tapi menuntut ilmunya harus ikhlas, ya. Nah, makanya kalaupun belajarnya dari rumah melalui Zoom, boleh malas-malas. Nah, kan karena saya belajar di rumah malas Ustazah, maunya baring aja. Jadi belajar di rumah, belajar di sekolah, insya Allah kita memulai pembelajaran kita. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kalau tadi yang pimpin satu Abdurrahman, kita ganti ke satu Abu Bakar. Coba siapa ya? Biasa yang belum, oke. Sudah angkat tangan duluan. Ya, silahkan Noval Afkar. Besarkan suaranya ya. Loud your voice. Ayo Noval Afkar. Ya, pimpin doanya nak sebelum belajar. Robi Sidini Ilma ya. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ya, jadi kita baca Rabbi zidni ilma agar waktunya tidak terlalu ini ya. Kalau di kelas kan kita bacanya Al-Fatihah dan lain-lain. Ya baiklah, nah soleh-soleha, sebelum Ustazah mulai pembelajaran kita, coba Ustazah mau coba dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Anak ulul albab hebat. Yes. 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 Sudah disiapkan buku tema 7-nya? Sudah. Ya, karena kemarin kelas 1 Abu sudah belajar pada pembelajaran keempat. Hari ini kita masih masuk di subtema 1 pembelajaran 5 ya. Subtema 1 pembelajaran 5 ada di halaman 34.
Halaman 34. Kalau misalnya kelas 1 Abdurrahman sudah belajar, sudah selesai pembelajaran 5, nanti disimak kembali aja nak ya, disimak kembali aja. Kalau mengulang pembelajaran kan makin bagus, ya. Halaman 34 yang ada di layarnya nak, yang ada gambar, ayo telaah. Yang ini saja. Ini lihat di layar nak, cocokkan ya, betul sekali ya itu. Lihat di layar nak, cocokkan di layar. Sudah? Oke. Kalau sudah dibuka halaman 34, Nadira, kok baring Nadira? Ayo nak, Nadira. Nah, bangun nak ya. Boleh baring. Nah, belajarnya harus semangat ya. Sebentar aja nak ya, 1 jam aja. Nanti setelah itu kalian baring enggak apa-apa ya, sampai tidur juga enggak apa-apa. Dilihat dulu ya, didengarkan dulu materinya. Sebentar aja nak ya, 1 jam aja kita belajar. Sabar ya. Kalau sabar, disayang. Sayang siapa? Disayang Allah. Sampai kayak gitu habis terus pensiunnya. Coba yang baca. Siapa yang suaranya besar? Kelas 1 Abdurrahman ada nggak yang suaranya langsung besar? Dia mau baca. Zoom semua malu-malu. Mau baca. Gantian dulu ya. Kita 1 Abdurrahman dulu, baru ke 1 Abu Bakar. Alvin suaranya besar nggak Alvin? Besar. Coba ya Alvin baca yang halaman 34. Sudah buka bukunya nak. Semalam hujan turun sangat lebat. Diperhatikan ya, didengarkan temannya. Silakan nak dibaca. Ya, dibaca bukunya nak. Baca bukunya. Alvin komplek. Ayo Alvin. Rusak karena banjir, masyarakat aktivitas. Karena warga bermusyawarah, mereka mencari cara yang tepat memperbaiki jembatan. Warga sepakat mengadakan yang rusak masih berpikir semangat alam jembatan dengan tenang. Sudah nak? Oke, dengarkan ya, udah baca ya. Malam hujan turun sangat lebat. Jembatan di komplek rumah Salman rusak karena banjir. Masyarakat menjadi sulit beraktivitas. Akhirnya warga bermusyawarah. Mereka mencari cara yang tepat memperbaiki jembatan. Warga sepakat mengadakan kerja bakti perbaiki jembatan. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan yang rusak. Mereka bekerja dengan semangat. Alhamdulillah, jembatan selesai diperbaiki. Warga kembali bisa melewati jembatan dengan tenang.
Udah? Nah, ini ya bacaan halaman 34. Kita lanjut. Kita lanjut ke halaman 35. Masih ada sisa bacaannya. Coba Faidan dibaca. Halaman 35. Musyawarah adalah contoh pengamalan sila keempat. Pancasila musyawarah adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah yang bersama. Banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk bermusyawarah. Contoh ketika menentukan ketua kelas, membuat jadwal piket kelas dan menentukan permainan bersama teman. Ajaklah teman-temanmu bermusyawarah agar kepentingan bersama bisa terwujud. Ya. Nah, musyawarah adalah contoh pengalaman sila ke-4. Musyawarah adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah bersama. Kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan bermusyawarah. Contohnya, ketika menentukan ketua kelas, membuat jadwal piket kelas, dan menentukan permainan bersama teman. Nah, jadi ini ya masih tentang sila keempat. Nah, kita juga sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sila keempat itu bunyinya bagaimana, Nak? Yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa, Nak? Tugasnya kemarin apa simbolnya? Simbol sila keempat. Kepala banteng. Ya, kepala banteng. Ya, bukan kepala sapi, bukan kepala kuda, tapi kepala banteng. Ya. Nah, jadi itu adalah simbol sila keempat. Contoh dari sila keempat yang sudah tadi dibacakan teman-teman kalian. Apa tadi contohnya? Bermusyawarah, ya, bermusyawarah. Nah, kalau gotong royong itu sila keberapa? Pejabat tinggi. Sila ketiga, ya. Nah, jadi kalau contoh gotong royong sila ketiga. Tadi mereka mau rencana mau bergotong royong karena jembatan kompleks rumah Salman rusak karena banjir. Nah, jadi untuk gotong royong itu sebelum melakukan gotong royong, mereka melakukan musyawarah. Ada nggak yang tahu apa itu musyawarah? Ada nggak yang bisa bantu Ustazah? Apa sih itu musyawarah? Musyawarah tuh kayak gitu lah. Kayak apa? Ya, bersihkan kan bos. Kayak apa itu musyawarah? Berdiskusi. Iya, betul sekali. Musyawarah itu berdiskusi, ya. Berdiskusi. Jadi musyawarah itu semua warga-warganya diundang. Semua warga-warganya diundang dan ada yang satu menjadi moderator dan ada yang menjadi pembicara. Nah, dari semua masyarakat yang berkumpul, maka dimintalah pendapatnya. Kira-kira kerja baktinya hari apa, kemudian mana, kemudian waktunya kapan, kemudian apa saja yang dibawa, ya. Seperti itu musyawarah. Nah, kalau di kelas, contoh di kelas yang menunjukkan melaksanakan Pancasila sila keempat, yaitu pada saat pemilihan ketua kelas, ya. Nah, pada saat pemilihan ketua kelas.
Nah, itu adalah contoh dari musyawarah. Nah, kita sudah laksanakan ya. Nah, kemarin Ustazah minta coba siapa yang siapa yang kalian pilih sebagai kepala kelas. Sudah ada beberapa calon. Dari calonnya itu kalian tentukan lagi. Dari calon ketua kelas, kalian menentukan lagi, dihitung suaranya. Yang pilih siapa, pilih siapa. Misalnya Zuhaira pilih siapa, Aca pilih siapa, Syazla pilih siapa. Nah, itu adalah contoh dari musyawarah. Nah, atau misalnya ada lagi ya contohnya, misalnya kalau di dalam kelas pembuatan jadwal piket kelas. Dan misalnya jadwal piket hari ini kita musyawarahkan siapa yang mau. Nah, Ustazah minta 3 orang, sudah angkat tangan. Kemudian yang ketiga ada lagi yang seperti itu. Nah ya, contoh dari musyawarah. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Nah, sudah paham. Jadi diskusi atau yang musyawarah yang sudah kita lakukan berarti kita sudah mengamalkan atau melaksanakan sila keempat Pancasila ya. Mengamalkan itu sama dengan melaksanakan. Mengamalkan itu sama dengan melakukan ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Coba Ada di rumah tak juga baru aku kembali ke sana dan Skype. Lanjut ke sini. Coba lihat di sini ada lagu musyawarah di halaman 36. Coba dibuka semua halaman 36. Ada sama sekali ya? Sudah? Nah, sudah tahu? Coba ya dengarkan Ustazah ya. Di sini ada lagu tentang musyawarah. Lalu lakukan itu bila ada suatu masalah musyawarah untuk mufakat apa dengan zaman walau berbeda tetap bersatu. Jika kita terus sepakat satu, itu dengan senang. Jadi dilaksanakan oleh Gadelia tema 7 JST. Ya baiklah. Nah di sini ada dalam kurung nada iramanya sama dengan ayo menanam jagung. Tahu nggak ayo menanam jagung? Menanam jagung di kebun apa ya? Enak. Jadi lagunya ayo menanam jagung itu nadanya yang digunakan ya, bukan lagunya, tapi nada lagunya ya, nada iramanya ayo menanam jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun. Nah, jadi lagunya seperti itu ya. Masalah mufakat apa unsur dengan walau berdali bersatu kita kesepakatan dan itu dengan semangat. Bila ada masalah untukmu apa usul dengan tanganmu walau berbeda tetap bersatu. Lakukan itu dengan semangat. Coba sama-sama ya. Bila ada suatu masalah
berusaha untuk mufakat. Apa usulmu dengan temanmu? Walau berbeda tetap bersatu. Hampir cangkulmu. Nah, Bukan pasar batu itu namanya. Kalau berbeda tetap bersatu. Bukan semangat. Ada suaranya nggak kedengaran. Yang kayak gini namanya. Anda di depan Sama ya, lihat ininya, lihat bukunya, lihat bukunya. Lihat bukunya yang tadi sama-sama. 1, 2, 3. Bila ada suatu masalah, bermusyawarah untuk mufakat. Apa usulmu dengan temanmu? Walau berbeda tetap bersatu. Jika kita telah sepakat, lakukan itu dengan semangat. Ya, coba satu orang dulu. Ustazah mau dengar satu orang. Afkar, angkat tangan Afkar. Silakan Afkar. Jaringannya. Insya Allah. Ayo, silakan Afkar. Saya nggak tahu nadanya. Hasbi. Hasbi angkat tangan. Tahu sudah angkat tangan. Pak Idan. Bila ada nadanya. Bila Ada suatu masalah, berusaha untuk mufakat. Apa usulmu dengan temanmu? Walau berbeda tetap bersatu. Cangkul yang garang. Anak-anak cangkul di kampung kita. Apa usulmu dengan temanmu? Walau berbeda tetap bersatu. Lakukan itu dengan semangat. Ayo kamu dekat main. Cangkulana kalau dia titik jagung di kebun kita. naik
Tidak ada Nah, naik kereta api. Tut tidak Surabaya. Olehlah naik dengan percuma. Tadi kalau nadanya titik, berarti tanda iramanya pendek. Kalau misalnya garisnya di bawah, berarti tanda iramanya panjang. Kalau titik berarti berapa ketukan? 1 ya. Kalau garis berapa ketukan? 2. Kita ganti ya. Kita ganti ketukannya menjadi tepukan ya. Nah, kalau dia pendek 1 tepukan, kalau dia garis berarti panjang 2 tepukan. Nah, coba sama-sama. Nah, lihat di bukunya itu ada garis dan sama titik ya. Oke, 1, 2, 3. Naik kereta api. Itu adalah nada ketukan 1 dan ketukan 2. Ini ya sudah, ini juga ya lagu kereta api kemarin nada panjang dan nada pendek sudah kita bahas. Misalnya 15 menit. Kita cepat ya supaya kita bisa main games. Saya pasti game pasti game tebak-tebakan kan Ustaz? Ya, tebak-tebakan pengetahuan. Bentar, lagi. Juga punya kayak gini yang di belakang. Coba masih ada di materi. Coba kalian lihat. Di sini ada percakapan ya. Ada percakapan antara keluarga, antara ibu, ayah. Apa nak? Ada masalah dalam keluarga. Nah, coba. Bila ada masalah dalam keluarga harus. Akan tunjuk jari. Nah, coba dengarkan dulu Ustazah. Di sini ada percakapan. Nah, di sini ayah meminta pendapat Salman, Sofia, akhir tahun ini kita berlibur kemana ya? Kemudian dijawab sama Salman, bagaimana kalau kita berkemah ke daerah pegunungan? Nah, ini Sofia menjawab, setuju, karena tahun yang lalu kita sudah pergi ke pantai. Ibu membalas, baiklah, ibu juga suka berkemah. Nah, di sini ada pertanyaan, bila ada masalah dalam keluarga harus Menunjukkan tangan. Hah? Menunjukkan tangan. Menunjukkan musyawarah. Musyawarah atau diskusi ya. Yang kedua, Salman tunjuk jari. Salman akan mengajukan Pendapat. pendapat ya atau masukan ya, pendapat. Nomor 3, memotong pembicaraan orang lain saat bermusyawarah merupakan sikap yang Tidak baik. tidak sopan. Setiap titik-titik berhak mengajukan usul dan pendapatnya. Orang berhak. Iya, betul sekali. Setiap orang berhak mengajukan usul dan pendapat. Nomor 5, tuliskan contoh lain kebersamaan dalam keluarga.
Jalan bersama keluarga. Ya. Bersama jalan-jalan Oke. bersama. Oke, betul ya. Sudah pandai semua ya. Sama keluarga. Nah, selanjutnya coba kita jawab bersama lagi yang halaman 38. Ini sikap pengalaman sila keempat Pancasila. Berilah warna hijau untuk buku yang sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila. Menghargai pendapat orang lain itu termasuk. Sudah dikerjakan. Ya, alhamdulillah yang sudah didengarkan nah ya. Coba menghargai pendapat orang lain itu pengalaman sila keempat Pancasila atau tidak? Iya. Ya, benar ya. Kemudian yang kedua, memaksakan pendapat teman. Tidak. Menerima hasil keputusan bersama. Ya. Bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Iya. Berbicara dengan suara keras. Saya punya warna hijau. Oke, enggak apa-apa. Yang itu kita jawab bersama nah ya. Yang ini kita jawab bersama. Nah, sekarang dengarkan kita pada halaman 39. Halaman 39 itu menjadi tugas dari ya. Sebelumnya diulang Ustazah. Coba dengar dulu Ustazah. Halaman 39 itu tugas untuk kelas 1 Abu Bakar ya. Kelas 1 Abu Bakar. Nanti kalau kelas 1 Abu Bakar. Hah? Yang 3 lawan kan 39. Ya, itu tugasnya. Tugas halaman 39 ya. Halaman 39 itu adalah tugas untuk kelas 39. Nah, jadi di situ tandai suku kata yang pada penggalan lagu naik kereta api gunakan tanda titik. Itu kata pendek dan tanda. Iya apa nak? Halaman berapa? Halaman 39 nak. Ustaz. Apa Berapa nak? Ustazah? Halaman 39. Lihat di layar, halaman 39. Aja. Iya. Tentang halaman 30. Abu Bakar. Ya, itu tugasnya kelas 1 Abu Bakar ya. Halaman 39 itu tugas kelas 1 Abu. Kerjain pas sudah selesai ini kah? Untuk kelas 1 Abdurrahman. Kelas 1 Abdurrahman nanti dari ustazahnya ya, entahkah ada tugas atau tidak ada tugas. Nah, sepertinya kelas 1 Abdurrahman Kerjain halaman 39. sepertinya kelas 1 Abdurrahman itu sudah selesai ya. Apa nak? Ada pas kerjain halaman 39 tuh pas sudah selesai Zoom atau belum? Nah, dikerjakan setelah Zoom nah, setelah Zoom ya. Itu dikerjakan setelah Zoom. Yang kelas 1 Abu Bakar, dengar dulu ustazah. Kelas 1 Abu Bakar tugasnya adalah halaman 39 yang kegiatan 2, menentukan panjang pendek lagu. Nah, tulis di kolomnya di situ nah. Yang kalau kata si itu menggunakan tanda titik atau garis ya, seperti yang sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kelas 1 Abdurrahman nanti menunggu informasi dari ustazahnya. Tetapi sepertinya kelas 1 Abdurrahman itu tidak ada tugas karena sudah selesai materinya nah ya. Selesaikan nah materinya 1 Abdurrahman. Sudah ya? Ya, jadi enggak apa-apa ya diulang ya, didengarkan kembali ustazah menjelaskan ya. Karena kelas 1 Abu Bakar materinya masih di sini nah ya. Enggak apa-apa ya. Kalau kita mengulang ilmu itu akan lebih menjadi baik. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, ustazah baca kesimpulan dari kita. Nah, coba lihat ini duniawi. Nah, di sini duniawinya pekerjaan berat akan menjadi ringan jika dikerjakan bersama-sama.
Kesulitan yang besar akan mudah dipecahkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Nah, di sini kita diingatkan kembali kalau kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama, maka pekerjaan yang kita lakukan yang tadinya berat akan menjadi ringan. Susah akan menjadi mudah, ya. Tapi bukan soal ya. Bukan soal. Kemudian ukrowinya di sini Allah menjelaskan tentang musyawarah, ya. Allah berfirman, "Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka silakan bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." Jadi di sini dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan musyawarah, ya. Nah, jadi musyawarah itu baik untuk digunakan karena kita mengambil keputusan bersama-sama. Nah, baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, sudah jelas semua, karena masih ada waktu 9 menit, 11 menit. Kita main Kita tebak-tebakan. main games ya. Mungkin nanti tidak ada yang bisa, nanti mungkin tidak ada yang bisa jawab nanti kalau Iya. susah. Kita mulainya dari ini aja dulu, pengetahuan tebak-tebakannya kalau masih ada waktu ya. Ustazah mulainya dari pengetahuan dasar. Ya kan? Share screen. Kelihatan? Bukan Hegman. Oh ya, apa jawabannya? Ini bukan tebak-tebakannya. Ini bukan tebak-tebakan. Tebak-tebakannya sebentar aja. Pertanyaan umum, pertanyaan nanti. Ini pertanyaan nyata, nah ya. Pertanyaan nyata. Pertama kali, bukan yang sekarang. RI pertama. Ada yang tahu nggak apa itu RI? Apa ya? Ada yang tahu apa itu RI? Republik Indonesia. Iya, Republik Indonesia. Soekarno. Kakak Soekarno. Ada yang jawab Jokowi. Soekarno. Ayo siapa? Cuma satu orang nggak yang jawab? Iya, Soekarno ya. Duh, tunggu ya, sebentar. Apa sih gambudik? Gambudik. Handshow. Sana ya. Siapa jawabannya tadi apa? Soekarno. Jangan lagi nggak tahu ya. Nanti ada yang tanya presiden pertama, nanti jawabnya Jokowi lagi, bukan Jokowi ya. Kita lanjut. Soekarno dibaca Soekarno ya. Jadi nama orang-orang terdahulu itu akan tulisannya seperti ini nah ya, pakai soe tapi dibacanya Soekarno. Lanjut pertanyaan kedua. Di pendidikan nasional tanggal dan bulan Jatuh pada tanggal dan bulan berapa? Ya, 2 Mei. Hasbi dikasih tahu nggak Hasbi? Sudah tahu kah memang? Jadi pendidikan nasional itu jatuh pada tanggal dan bulan
2 Mei. Ya, 2 Mei. Yang bertanya berikutnya. Kota provinsi Kalimantan Utara, 2 Mei. Kalimantan Kota provinsi Kalimantan Ayo, Utara. apa ibu kota? Hah? Nah, jangan lagi ada yang jawab Tarakan atau Bandung ya. Nah, jadi kota provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu kalau disingkat jadi Kaltara ya, Kaltara. Nah, kota provinsi Kalimantan Utara itu adalah Tanjung Selor atau biasa disebut dengan nama dulunya apa? Bulungan. Siapa pencipta lagunya apa? Lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman. W.R. Supratman. Siapa yang Nanya dong. W.R. Supratman ya? Bagaimana Indonesia? Kota pahlawan ya. Nah, jadi Surabaya itu dikenal dengan kota pahlawan ya, karena sana itu banyak pahlawan yang gugur nah ya, banyak pahlawan-pahlawan melawan para penjajah-penjajah dari Belanda ya. Kota apa? Lanjut. Binatang yang bisa hidup di darat, yang Buaya. Iya, katak hidup di darat dan di air. Disebut amfibi ya, amfibi. Jadi kalau ada hewan yang bisa hidup di air, bisa juga di darat, berarti itu disebut dengan amfibi. Ya. Amfibian. Bahan bakar kereta api adalah bahasa Inggrisnya coal. Bahasa Indonesia nggak tahu. Asap. Coal. Bahasa Inggris Apa bahan bakar? bahasa Indonesia nggak tahu coal. Batu bara. Masih mau pertanyaan? Mau pertanyaan? Oke. Kalau tadi pertanyaan umum, sekarang coba kalian tebak ini apa ya? Tebak-tebakan ya. Ini pengetahuan umum. Yang tadi itu pengetahuan umum ya, pengetahuan dasar. Coba yang ini kalian tebak. Asmi dikasih tahu ya. Iya, dikasih tahu bapaknya. Iya, nanya. Aduh, jadi Faidan sama Afkar salah dong. Ya ini. Di balik akan berkurang juga apakah itu? Saat dibalik akan berkurang juga apakah bebek Salah. Ayo kita tebak apa jawabannya ya. adalah saat dibalik Satu Abdurrahman ada yang bisa jawab nggak? apakah itu? Balik. Lanjut.
Angka 9 ya. Karena angka 9 kalau dibalik jadi angka 6. Kan 9 dikurang 3? 3. Lanjut. Dibutuhkan waktu merebus butir telur. Berapa waktu yang dibutuhkan saat merebus 5 butir telur? Jadi dibutuhkan waktu untuk merebus 1 telur. Berapa waktu yang dibutuhkan? 10 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 5 butir telur? 10 menit juga. 1 menit. 1 jam. Berapa ya? Hah? 10 menit. 10 menit. Iya, 10 menit. Tadi siapa yang jawab, Pak Idan? 10 menit. Saya jawab. 10 menit tinggal pada secara Rebus saja. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Lanjut, satu lagi ya. Satu lagi ya, baru sudah ya. Sekarang dia kerja Dan obor. Apa yang lebih terang deh, karena obor lebih besar. Korek api. Oh iya, perlu korek api untuk nyalain dua-dua. Oke, karena waktunya sudah habis, sudah jam 10.35. Coba duduk anak soleh-soleh. Ha. Duduk anak soleh-soleh. Ha. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Syukron, jazakumullah khairan atas segala partisipasinya. Khadijah duduknya dirapikan nah, Khadijah. Duduk manis nah, duduk anak solehah. Khadijah, duduk anak solehah. Khadijah, duduk anak solehah nak. Ya, dirapikan ya. Baiklah. Karena ini adalah pembelajaran kita terakhir ya, terakhir di bulan Maret. Insya Allah, ya besok kita sudah libur menyambut bulan suci Ramadan dan Puasa. kembali pembelajaran 3 ya. Nah, kita belajar kembali di sekitar tanggal 18 ya, 18 bulan April. Ya, masih lama ya, panjang. Nah, jadi karena ini sudah mau memasuki bulan suci Ramadan, Ustazah mohon maaf atas segala kehilapan, atas segala salah, atas segala tindakan baik itu dari perkataan maupun dari tindakan ya, selama pelajaran baik pelajaran berlangsung di dalam kelas maupun ya. Ustazah mohon maaf, mohon dimaafkan nah ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah dimaafkan kah? Teman-teman. Dan batin Ustazah. Semua anak-anakku sekalian, nah teman-teman juga mohon maaf untuk teman-teman yang lainnya ya. Jadi kalau ada teman-temannya yang salah, mohon dibukakan pintu maaf. Nanti itu mau menyambut bulan suci Ramadan. Iya apa nak? Maaf Ramadan teman-teman. Ya, mohon maaf lahir batin. Belum nyampe. Mohon maaf lahir batin ya. Nah, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kalian bisa berpuasa dengan penuh semangat ya. Nah, jadi kalau sudah kuat puasa sehari, diusahakan puasa sehari. Tapi kalau belum kuat, tidak apa-apa puasa setengah hari ya. Nah, namanya baru
Saya full terus Ustazah puasanya. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau ada yang tidak mampu, tetap diusahakan, tetapi setengah hari nak ya. Nah, setengah hari. Tapi kalau boleh full, kalau bisa full, ya alhamdulillah ya. Dan jangan lupa citra Ramadannya, buku citra Ramadannya itu dibaca-baca nak ya. Di situ banyak doa-doa. Ada doa buka puasa, doa sahur. Saya udah tahu Bu Anu. Ya. Dan jangan lupa sholat tarawihnya. Puasa, hari puasa. Ya, sholat 5 waktunya, sholat duhanya, semua ibadah-ibadah. Rawai juga. Ya, semua ibadah-ibadah dilakukan di bulan Ramadan ya. Jangan ya. Nah, sampai bertemu di pesantren Ramadan ya. Semoga kita berjumpa kembali di pesantren Ramadan. Nah, di sekolah ya, insya Allah kita pesantren Ramadannya di sekolah. Ditunggu saja informasinya. Ya, baiklah. Ustazah tutup dengan membaca yang sudah bergabung, terima kasih ya, tetap semangat. Iya. Dadah semuanya. Sehat ya. Bye. Boleh ditutup ya, ditutup sudah. Istirahat sudah nak, istirahat. Belum makan, silahkan makan dulu. Ada yang belum mandi, silahkan mandi dulu. Saya udah mandi tadi. Alhamdulillah. Ya ditutup sudah nak ya. Ustazah tutup ya. Dadah semuanya. Sama makan. Dadah.